Sudah lewat jatuh tempo 1532 hari. Ini pengalaman galbay saya di aplikasi Dana Rupiah. Seperti biasa, silakan kalian untuk klik subscribe terlebih dahulu bagi kalian yang belum subscribe, agar channel saya bisa berkembang lebih baik lagi untuk kedepannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Yang sudah support channel saya, terima kasih banyak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gagal Kredit. Oke, di sini saya akan berbagi pengalaman kepada kalian semua, khususnya sahabat Gagal Kredit, yang mana saya galbay di aplikasi Dana Rupiah yang sudah lewat jatuh tempo di 1532 hari ya. Aplikasi ini waktu baru pertama kali muncul di Google Play Store, yang mana saya masih awam, belum begitu paham, bahkan saya nggak ngerti sama sekali. Saya coba meminjam di aplikasi ini di nominal 2 juta rupiah, yang mana masuk ke rekeningnya itu 1.600.000 lebih berapa gitu ya, kalau nggak salah. Nah, waktu itu saya memang bukan dalam arti saya gali lubang tutup lubang ya, bukan. Jadi pertama kali saya menggunakan pinjol itu ya, ada aplikasi PDQ, pinjaman petir ya, lalu uang teman, sama aplikasi Dana Rupiah ya. Ini aplikasi yang baru pertama kali muncul ya. Aplikasi yang sangat meresahkan ini pertama kali muncul di Google Play Store. Saya sudah menggunakan ya di 4 aplikasi yang tadi saya sebutkan. Salah satunya ya ini aplikasi Dana Rupiah, yang mana waktu itu sepeser pun memang saya tidak bayar, karena memang waktu itu saya sedang collab ya. Sedang collab, saya masih awam banget lah, masih polos banget. Dan saya dibuat kaget, dibuat tidak tenang ya, tidak nyaman, karena saya disebar nih oleh aplikasi brengsek ini, aplikasi laknat nih. Saya disebar ya. Nah, ada CS saya menghubungi saya, dia salah paham, dikiranya saya menyantumkan nomor dia untuk dijadikan kontak emergensi ya. Tetapi pada kenyataannya itu tidak dibenarkan sama sekali, karena memang aplikasi ini ya, aplikasi Dana Rupiah ini aplikasi ilegal tadinya ya, aplikasi ilegal. Dan sampai saat ini dia sudah legal, tetapi cara penagihannya tetap saja masih sama seperti kayak yang dulu ya. Nah, akhirnya ya, kalau dibilang bahasa kasarnya, saya ini dendam ya. Saya pelajari semua sistem pinjol. Jadi intinya saya bukan korban gali lubang tutup lubang, ataupun bukan korban yang terjerat di pinjaman online, bukan ya. Setelah terjadinya ada penyebaran data di aplikasi Dana Rupiah, saya pelajari langsung sistem pinjol dan saya bobolkan semua aplikasi-aplikasi yang ilegal, aplikasi yang sangat meresahkan ya, sangat meresahkan masyarakat. Contoh kayak aplikasi kredit pintar dulu juga sama ilegal, Rupiah cepat juga sama ilegal ya. Jadi kebanyakan sebelumnya mereka aplikasi ilegal semua gitu. Karena seiring berjalannya waktu, banyak aplikasi pinjaman online bermunculan ya. Dan akhirnya sampai saat ini mereka statusnya sudah legal, tetapi masih banyak yang menyimpang dari cara penagihannya itu ya, tidak sesuai prosedur OJK ya, sampai sering sekali melakukan intimidasi kepada kalian semua. Nah, lanjut lagi di aplikasi Dana Rupiah ini, yang dimana saya sudah lewat jatuh tempo itu 1532 hari ya. Oke, di sini akan saya coba tunjukkan, ataupun saya buka aplikasinya. Nah, aplikasinya sekarang tampilannya seperti ini ya, aplikasinya. Jadi belum di handphone itu belum ada semua ya. Ada yang sudah ada muncul di Play Store, tapi sebagian ada yang belum muncul ya. Nah, kebetulan di handphone saya sudah muncul, dan semalam itu saya download nih aplikasinya. Saya langsung login. Ketika saya buka, tagihannya malah aneh, berubah. Hanya tinggal 1 juta ya di sini. Di sini 1 juta tagihan saya. Nah, waktu masih baru-barunya galbay itu tagihan saya membengkak ya, sampai 11 juta, coba bayangin. Sampai 11 juta, tapi saya nggak kaget ya. Saya nggak kaget, saya biasa aja. Karena saya sudah paham waktu itu, saya sudah pelajari semua ya, terkait masalah hukum perdata itu saya sudah pelajari. Nah, selepas 6 bulan atau 10 bulan saya coba login lagi. Yang tadinya 11 juta, yang tadinya tagihan saya membengkak, akhirnya berubah lagi jadi 2 juta ya. Kembali normal.
kembali dari 11 juta jadi 2 juta. Nah, baru semalam saya login lagi karena aplikasinya mulai muncul lagi di Play Store, ya. Berubah malah menjadi 1 juta. Nih di sini akan saya tunjukkan ya untuk transaksinya. Nah, sebelumnya ini akun saya, ini nama saya jelas ya, Ahmad Sarmili. Ini nama saya nih. Dan nomor teleponnya saya ada 2 nomor telepon, yang nomor ini yang saya gunakan untuk bobol pinjol ya. Nomor ini yang saya gunakan. Beda halnya dengan nomor yang saya gunakan di YouTube, itu beda. Itu nomor kedua saya. Nah, untuk catatan pinjamannya ataupun transaksi di sini kosong, nggak ada. Jadi intinya saya ini bukan apa ya, bukan pinjam terus bayar, terus akhirnya galbay, bukan. Jadi pertama kali pinjam itu saya memang udah nggak bayar, ya, karena memang situasi waktu itu saya nggak kerja ya waktu itu. Kerja sih kerja, cuman masih serabutan lah. Jadi nggak sanggup untuk membayar aplikasi Dana Rupiah ini yang jelas masih ilegal ya. Karena bunganya itu lumayan sangat tinggi sekali. Saya pinjam 2 juta, yang masuk hanya 1,6 kurang lebih ya. 1.600.000 lebih berapa gitulah. Nah, akhirnya saya sampai disebar data saya, tetapi untungnya nggak banyak kontak ya, cuman ada 3 kontak waktu itu. Yang pasti 3 kontak ini bukan kontak emergensi ataupun kontak darurat ya, intinya di luar kontak darurat aja. Sampai malam pun jam 10, jam 11 saya masih diteror, coba bayangin. Ya waktu itu masih awam banget, saya sampai kagak tenang. Tapi sekarang waktunya saya, kalau dibilang bahasanya itu, bahasa kasarnya itu, saya balas dendam sekarang nih sama pinjaman online. Ya, lo tunggu semua tanggal mainnya. Kalau misalkan OJK, Kapolri, pemerintahan saat ini masih belum ada tindakan, gue pakai cara gue. Lo lihat, tar gue bikin bangkrut lo semua. Ya, aplikasi laknat lo, lingkaran setan, brengsek dasar. Kesel gue ini ya. Nah, jadi pada intinya buat kalian semua, ya, ketika kalian ingin galbay di pinjaman online, mau legal mau ilegal, kalian jangan punya pikiran bahwasanya tagihannya itu akan membengkak. Ya, itu tidak akan terjadi. Ya, itu tidak akan terjadi. Bicara masalah denda juga nanti akan hilang dengan sendirinya. Ya, intinya kalau memang galbay ya udah galbay aja, nggak usah mikirin nama di backlist, nggak usah mikirin apa tagihannya membengkak. Ya, harus siap terima resikonya, dan itu nggak seberapa, nggak ada apa-apanya dan nggak akan jadi masalah. Ya, gitu. Tuh jelas pinjaman online ini bukannya membantu, tapi yang ada menjebak. Oke, jadi buat kalian galbaykan saja ya pinjaman online yang sekiranya meresahkan. Bagi kalian yang sudah dibuat tidak nyaman, diintimidasi setiap harinya, sampai nggak kenal waktu, malam pun jadi diintimidasi, diteror kalian, udah galbaykan aja semuanya. Oke, biar musnah pinjaman online ini di Indonesia. Semoga dengan berbaginya pengalaman saya galbay di aplikasi Dana Rupiah bisa kalian jadikan motivasi ya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.